Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. الفاتحة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته. بسم الله مؤلف هذا الكتاب أدب الإسلام في نظام الأسرة سيد محمد مشايخنا وسيدنا حضرة الشيخ ووصولهم وفورهم ولبيتهم أن الله يعلي درجات في الجنة وجعل قبرهم نورا ولؤلا واسعة ودياء شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Sekarang kita masuki bab pertama, yaitu Inayatul Islam bil Usrah. Perhatian yang sangat mendalam agama Islam tentang keluarga. Ai hadhihi utawi iki iku inayatul islami, perhatian Islam bil usrati kelawan keluarga. Laqad takaffala, nyekti teman-teman menjamin, mengatur apa al-islamu agama Islam bibayani ahkamil usrati kelawan mertelaaken pira-pira hukum keluarga. Ma'al isyarati sertane menyingkap sertane isyarah ila asrarit tasyri'i maring rahasiane piro-piro aturan mufassalatan hale kang terperinci taratan ing dalam suatu kesempatan wa mujmalatan lan kang global ukhra ing dalam kesempatan yang lain fi ayatin ing dalam piro-piro ayat wa suwarin lan piro-piro surah muta'addidatin kang beragam wa haditsalan piro-piro hadis katsiratin kang akeh min irthin nyatane saking waris wa wasiatin lan wasiat wa nikahin lan nikah wa talaqin lan talak wa bayyana lan menjelaskan opo Islam asbabal ulfati ing faktor rukun wa wasaila husnil muasyarati lan carane bergaul yang baik wa syayyada lan membangun opo Islam sorhal mahabbati ing istana demen baina afrodiha ing dalam antarane individual usrah ala taksisi hukukin ing atase meletakkan piro-piro hak maklumatin yang ditetapkan fi dairatin ing dalam ruang mahdudatin yang terbatas. Famata ru'yat, maka ing dalam kapan-kapan ngereksa direk den reksa opo tilkal hududu mengkonon-mengkonon aturan batasan asyad mangka hidup opo al-surat keluarga al-islamiyah tukang bangsa Islam fi arghadi aisyin ing dalam luwih sejahterane hidup wa ahna hayatin lan luwih membahagiakan hidup wa hadzara lan mengancam opo islamin hadmil usrati saking merubuhkan keluarga wa hathalan memotivasi opo Islam ala tamassukiha ing atase berpegang teguh usrah wa ittihadiha lan bersatune usrah wa nafara lan menjauhkan opo Islam angkul lima saking setiap barang ya tahu kang mengajak opo ma ila tafaqquqi uraha maring terlepasnya ikatane usrah. Jadi pada bab ini Islam itu telah mengatur sedemikian mungkin tentang hukum-hukum keluarga, menyingkap rahasia diberlakukannya aturan-aturan keluarga baik secara terperinci ataupun secara global. Nah, Islam menjelaskannya di beberapa ayat, beberapa surat yang beragam, hadis yang sangat banyak, seperti Islam menjelaskan tentang waris, Islam menjelaskan tentang wasiat ketika ada orang yang meninggal, Islam menjelaskan tentang aturan pernikahan, aturan tolak, dan juga Islam telah menjelaskan juga faktor-faktor keluarga itu bisa rukun. Bagaimana cara kita bergaul berkeluarga yang baik? Bagaimana kita membangun istana kecintaan antara individual suami istri itu. Maka ketika aturan-aturan ini diberlakukan, aturan-aturan ini dijaga, aturan-aturan ini dijalankan, maka keluarga Islam tersebut akan hidup menjadi keluarga yang lebih sejahtera,
menjadi keluarga yang lebih bahagia. Dan juga Islam telah mengancam orang-orang yang merubuhkan agama Islam, merubuhkan keluarga, jangan sampai keluarga itu bercerai-berai dan hancur. Maka perlu berpegang teguh, perlu bersatu dalam keluarga tersebut. Dan juga Islam benar-benar menghindari dari hal-hal yang menarik terlepasnya ikatan keluarga tersebut. Apa saja diantaranya? Al-awalu wa min dalika, lan iku setengah saking kulli ma yad'u ila tafakuki uraha at-talaqu tolak. Bahwa utai tolak iku min asyaddil adrar, setengah saking luih banget bahaya fil mujtama'in dalam masyarakat. Fakam jarro maka pirang-pirang narik opo at-tolak masaiba ing piro-piro musibah. Wa farraqalan mencerai beraikan opo at-tolak usara ing piro-piro keluarga. Wa dhayya'alan menyanyiakan opo at-tolak wida dan ing kasih sayang. Wa fassalalan memisah baina zaujani ing dalam antaranya pasangan. Ja'ala muga-muga dadiaken sapa Allah Gusti Allah bainahuma ing dalam antaranya zaujain mawaddatan ing kasih sayang wa rahmatan lan kasih sayang. Wa dhahaba lan membawa opo at-tolak biatfalihima kelawan piro-piro anake zaujain fi audiatil hayrati ing dalam lembah kebingungan wa dhaya'i lan terlantar. Idh faqidu karena kehilangan sopo atfal ubuwati ing welase sifat bapa wa hananal umumati lan kasih sayangnya seorang ibu. Wa tabdulu lan mengganti opo tolak alhanaa ing kebahagiaan bisyaqa kelawan sengsara wal iktilafa lan ing persatuan bil ikhtilafi kelawan cerai berai wal mawaddata lan demen bil baghdai lan benci. Di antara hal-hal yang mengakibatkan terlepasnya ikatan keluarga yang pertama tolak. Tolak itu adalah hal yang paling bahaya di dalam masyarakat luas ini. Maka terkadang tolak ini bisa menyebabkan datangnya musibah-musibah yang akan menimpa keluarga tersebut. Dan juga tentunya tolak itu mencerai-beraikan keluarga, satu sama lain berpisah, dan juga yang tadinya ada rasa kasih sayang akan menjadi hilang. Dan juga tentu memisahkan antara suami istri. Semoga Allah menjadikan pasangan suami istri ini mempunyai rasa mawaddah warahmah. Dan yang lebih sangat berarti, tolak ini akan mengakibatkan anak-anak dari kedua pasangan tersebut akan terjerumus di dalam kebingungan dan keterlantaran. Jadi banyak orang-orang yang orang tuanya tolak, orang tuanya bercerai, maka anaknya ngelamun, anaknya tidak terurus, tidak terawat. Karena apa? Seorang anak telah kehilangan sifat kasih sayang seorang bapak dan kasih sayang seorang ibu. Dan juga dipastikan tolak itu adalah merubah kebahagiaan menjadi kesengsaraan, merubah persatuan menjadi cerai-berai, merubah kasih sayang dengan rasa benci. Atsani wa min dzalika lan iku saking kullu ma yad'u ila tafakkuki uraha uququl walidaini utawi nyentak wong tua loro. Fa inna syari'a mangka satemene kang gawe aturan iku naha mencegah sapa syari'a anhu saking uququl walidain wa hadzara lan mengancam sapa syari'a minhu saking uququl walidain wa hathalan memotivasi sapa syari'a ala birrihima ing atase berbakti walidain wal ihsani lan berbuat bagus ilaihima maring walidain bisarihil qur'ani kelawan penegasan Al-Qur'an wal ahadits lan pira-pira hadis makrunan halakan dan barengi opo haqquhuma haqqe walidain bihaqqillahi ta'ala kelawan haqqe Allah ta'ala fil kitabi ing dalam Al-Qur'an al-azizi kang mulya haitsu qala ing dalam sekirane berfirman sapa Allah ta'ala wa qaddalan perintah sapa rabbuka pangeran sira Allah ta'budu ing yen ta ora nyembah sapa sira illa iya angin ing Allah wa bil walidaini lan ing wong tua loro ihsanan kelawan gawe bagus imma yablughanna anakalane tu Mekah temen indaka ing dalam sandingan sira al-kibara ing tua sapa ahadu masalah sijine walidain au kilahuma atawa salah sijine walidain fala taqul mangka aja ngucap sapa sira lahuma maring walidain ufin ing pengucap kang ala wala tanharhuma lan aja membentak sapa sira ing walidain
Wa qul lan ngucap sapa sira lahum maring waliden qaulan kelawan ucapan kariman kang mulya. Al ayat iqra al ayat nerusaken sapa sira ing ayat ini. Wa qala ta'ala lan Allah berfirman anishkur ing yen ta berterima kasih sapa sira li maring ingsun wali walidaik lan maring wong tuwa loro sira kabeh. Ilayya iku maring ingsun al masiru utawi tempat kembali. Yang kedua, hal yang mengakibatkan terlepasnya ikatan keluarga adalah seorang anak yang berani terhadap orang tuanya. Jadi kadangkala orang tua ini bercerai-berai karena memang anaknya sudah berani menentang orang tua. Maka Nabi Muhammad melarang ini atas perintah Allah, dan juga Nabi Muhammad memotivasi kita untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada mereka, untuk berbuat baik kepada orang tua tersebut dengan penegasan Al-Quran dan hadis, yang mana penegasan ini dibarengi antara hak untuk orang tua dengan hak Allah Ta'ala, seperti yang telah difirmankan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah memerintahkan untuk kita untuk tidak menyembah selain kepada Allah. Yang pertama ini, Allah secara tegas memerintahkan kepada kita agar kita tidak menyekutukan Allah, hanya menyembah kepada Allah, lalu dibarengi dengan wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kita harus berbuat baik. Ini menandakan sangat pentingnya berbuat baik kepada orang tua, dibarengkan berbakti kepada orang tua, dibarengkan dengan perintah untuk ubudiyah, untuk menyembah Allah. Jadi setelah menyembah Allah, kita harus berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua tersebut sudah memasuki usia senja, atau salah satu di antara mereka memasuki usia senja, maka kita tidak boleh mengucapkan kepada mereka kata-kata yang membuat hati mereka sakit dengan perkataan yang jelek, dan juga kita tidak boleh membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, dengan ucapan yang lembut. Dan juga Allah berfirman di ayat yang lain, kita harus berterima kasih kepada Allah dan kepada orang tua kita, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun la yanzurullah ilaihim. Salah satun utawi jenis wong telu iku la yanzuru, ora ningali sapa Allah Gusti Allah ilaihim maring salasa. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Rupane al-aqu liwalideh. Al-aqu rupane wong kang membentak liwalidehi maring wong tuane loro, wong tua lorone al-aq. Wa mudminul khamri lan wong kang netepi minum khamr, wal mannani lan wong kang mungkit-mungkit. Ada hadis yang sangat perlu diperhatikan. Nabi Muhammad telah mengatakan ada 3 orang yang Allah tidak mau melihat kepada mereka. Jadi ketika ada 3 orang ini, Allah enggan melihat mereka, Allah sangat benci melihat mereka. Yang pertama adalah al-aqli walideh, orang yang berani kepada orang tua. Berani macam-macam, entah menyentak, entah menentang, dan lain-lain. Yang kedua, wamud minul khamr, orang yang selalu kecanduan terus menerus meminum arak, meminum hal-hal yang memabukkan. Wal mannan, dan yang ketiga adalah orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan. Maka harus dihindari betul 3 hal ini supaya kita bisa dipandang oleh Allah. Wa salasatun la yadkhulunal jannah. Wa salasatun tawi jenis wong telu la yadkhuluna ora manjing sapa salasa al jannata ing surga. Rupane al-aqu wong kang berani liwalidayhi maring wong tua lorone al-aq, wad dayuth lan mucikari. Apa sih dayuth itu? Wa huwa utai dayuth iku ar-rajulu wong lanang. Allazi kang yuqirru kang membiarkan sapa ar-rajul al-khubtha ing keburukan fi ahlihi ing dalam istrine rajul. War rajillatu lan rajillah. Apa rajillah ku wong wadon sing tampilannya kayak wong lanang, banci tah. Wahia wandu. Wahia utawi rajillah iku al-mar'atu wong wadon al-mustabihatu kang menyerupai, kang berhias, kang berdandan birrijali kelawan tampilannya wong lanang. Akhrajahu mengeluarkan yang hadis sapa an-Nasa'i bisnadin jayyidin. Ada 3 orang yang mana orang ini sudah dipastikan, sudah dihad oleh Allah tidak bisa masuk surga. Yang pertama al-aquli walideh, orang yang membentak kedua orang tuanya, orang yang berani kepada orang tuanya.
sering dijelaskan oleh hadis-hadis bahwasanya ketika ada orang yang najat, Nabi bertanya, ini masih punya orang tua atau tidak? Mungkin salah satu faktornya dia susah untuk meninggal mungkin karena dia punya dosa kepada orang tua. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat, sahabat menjawab, oh masih ada baginda Nabi. Maka sana dipanggil orang tuanya, suruh memaafkan anak tersebut. Dan setelah memaafkan baru si anak tersebut yang sakit itu langsung bisa meninggal. Jadi tidak hanya nanti siksaannya tidak hanya di akhirat, tapi langsung disegerakan di dunia. Orang yang berani kepada orang tua siksaannya langsung disegerakan di dunia. Yang kedua, dayuth adalah mucikari atau apa? Germo. Seorang lelaki yang membiarkan istrinya memuaskan lelaki yang lain. Dijual untuk lelaki yang lain, dijual istrinya untuk orang lain. Yang ketiga adalah ar-rajillah, yaitu orang yang menyerupai lelaki, orang perempuan yang berdandan seperti tampilannya laki-laki. Wa akhrajalan meriwayatkan sapa al-Hakim Imam Hakim fil Mustadraki in dalam kitab Al-Mustadrak anhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, anna saat menakan Nabi ku qala berkata sapa kanjeng Nabi, kullu dzunub utai setiap dosa iku akhiru din akhirakan. Iku akhiru mengakhirkan, mengakhirkan sapa Allah Gusti Allah ma ing barang syaa kang karep sapa Allah ing ma. Minha nyatane saking dzunub ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Illa uquqal walidain, angin berani kepada orang tua. Fa innallaha maka satu Gusti Allah iku yu'ajjiluhu menyegerakan sapa Allah li sahibi maring wong kang berani maring wong tua fil hayati ing dalam hidup qablal mamati ing dalam sedurunge mati. Diriwayatkan dari Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, setiap dosa itu nanti dibalas itu nanti di akhirat. Orang mencuri ya nanti balasannya di akhirat, orang korupsi nanti balasannya di akhirat. Tapi orang yang berani kepada orang tua, maka siksaannya itu disegerakan, tidak ditangguhkan di akhirat. Kadangkala ketika si anak ini berani kepada orang tua, maka ketika dia punya keturunan, anaknya lebih berani lagi kepada dia. Kadangkala ketika ada orang tersebut berani kepada orang tua, maka dalam mencari pekerjaan dia susah, mencari kehidupan dibalasnya di dunia, tidak dinantikan tapi langsung disegerakan. Maka jangan sampai kita berani kepada orang tua ini. Jadi fa innallaha yu'ajjilu sahbi fil hayat qabla al-mamat, maka Gusti Allah menyegerakan balasan orang yang berani kepada orang tuanya di dunia. Sebelum dia meninggal sudah ada balasan. Wala syakkalan orang anak keraguan iku maujud anna uquqal walidain ing sak temene berani kepada wong tua loro iku minal dzunubi saking pira-pira dosa al kabairi kang gede al mubiqati kang merusak. Dan tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya berani kepada orang tua adalah termasuk dosa yang sangat besar yang malah merusakkan amalan-amalan kita. Kita punya amalan dari ibadah-ibadah lain, punya pahala dari ibadah-ibadah lain. Ini bisa terkikis sebab kita berani kepada orang tua. Ini bisa hilang, ini bisa dihapuskan ketika kita berani kepada orang tua. Ats-tsalits wa min dzalika lan iku saking kullu ma yad'u qat'ur rahimi memutus hubungan keluarga. Faqad naha maka teman-teman melarang anhu saking qat'ur rahim. Sopo al-Islamu agama Islam wa hadzara lan mengancam sopo Islam minhu maring qat'u wa dzakkarahu lan mengingatkan opo Islam ing qat'u fi kitabihi ing dalam kitab Allah al-Azizi kang mulia ta'ziman karena mengagungkan li sya'nihi maring tingkahe rahim biqaulihi kelawan firman Allah taala halam sapa Allah fahal asaitu maka apakah kepengen sapa sira ing tawallaitum lawan mengo sapa sira antuf sidu ing tang rusak sapa sira fil ardi ing dalam bumi wa tuqatti'u lan memutus sapa sira arhamakum ing pira-pira sanak famili sira kabeh. Yang ketiga, hal yang dapat mengakibatkan terlepasnya ikatan keluarga adalah satu sama lain antara keluarga memutus hubungan keluarga tersebut, tidak mau bersilaturahim. Maka agama Islam ini melarang hal demikian dan mengancam orang yang berani memutus hubungan keluarga ini,
karena memang sangat agungnya kerukunan tersebut. Sampai-sampai Allah berfirman, apakah kamu mau dunia ini hancur karena kamu tidak saling mengenal, karena kamu memutus hubungan. Jadi orang kalau sudah putus hubungan, sudah membiarkan, maka tidak ada upaya untuk menyatukan kembali. Maka yang akan terjadi ya tukaran be. Wa min dzalika lan iku saking kullu mayad'u az-zina utawi zina wa huwa utai zina iku min akbaril awamili setengah saking luwih gedene piro-piro faktor allati tahdimu kang rusak opo awamil al usrata ing keluarga. Yang terakhir adalah zina. Maka zina ini adalah faktor yang sangat berat, faktor yang sangat besar akan hancurnya hubungan keluarga. Ketika ada istri atau ada suami mengetahui pasangannya, ternyata pasangannya sudah selingkuh, maka ya ini sudah sangat tipis sekali kerukunan keluarga tersebut. Yang ada malah nanti cerai-berai itu. Iya. Tukaran be. Ya mending bakal tukaran bang. Kone malah ya wis pegatan iku. Lanjut Kang Abi. Tah wis tah. Mungkin niku mawon ingkang saged kula sampaikan kesimpulannya. Jadi agama Islam itu sangat perhatian tentang keluarga, sampai-sampai agama Islam itu tidak mau hubungan keluarga itu hancur, hubungan keluarga itu pisah, hubungan keluarga itu retak. Maka agama Islam supaya jangan terjadi hal itu, agama Islam membangun antara individual suami istri ini supaya membangun cinta kasih dan juga menjaga batasan-batasan pribadi mereka. Ketika saling menjaga, saling menghormati, maka keluarga ini akan hidup menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang sejahtera. Dan juga mewanti-wanti Kang Abi. Ya Allah. Mewasiatkan jangan sampai melanggar hal-hal, jangan sampai kamu terjerumus terhadap hal-hal yang akan melepaskan ikatan keluarga tersebut. Di antaranya adalah tolak, di antaranya lagi adalah uququl walidain, di antaranya lagi yang ketiga adalah memutus hubungan keluarga, dan yang terakhir kita jangan sampai terjerumus kepada zina. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga keluarga kita dari ancaman-ancaman yang dapat melepaskan ikatan keharmonisan keluarga kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.